Baik, Ustadz izin mulai ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman Islam, sehat walafiat, umur yang barokah dan nikmat kesempatan. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali dalam kajian Qur'ani Journey. Insya Allah malam hari ini pertemuan kita kelima. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan insya Allah Allah istiqomahkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yang akhir, dan insya Allah kelak dipertemukan di rodoh menjadi jananya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian teman kita. Ila hadoti Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Nah, Ah, amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Apa kabar? Ulang umur sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Semoga Ibu. Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa dulu Ustadz? Terima kasih Bundana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم ورسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك. السادة والسيدات أسعدكم الله. Bapak Ibu yang memuliakan, Bunda Ane, Bunda Rifa, dan segenap jamaah QC ke-10 senantiasa mudah-mudahan Allah hadirkan kepada kita rahmat dan barakahnya Amin. saat dunia, di alam kubur sampai di akhirat nanti. Amin. Karena betapapun seseorang itu beribadah dengan sebaik-baik ibadah, betapapun seseorang itu bertakwa sebaik-baik takwa, dan betapapun orang itu telah mengumpulkan begitu banyak bekal di dunia, tetapi nanti di akhirat Allah lah yang paling menentukan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dalam pandangan manusia seseorang yang menurut kalangan manusia itu adalah orang yang jahat, yang buruk. Tetapi Allah SWT menetapkannya menjadi penghuni surga. Tetapi ada seseorang yang dalam pandangan orang manusia umumnya itu baik, dia semuanya kita selamat, kita nanti mendapatkan nikmat surga dan sebagainya, tidak lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata, sekali lagi bukan semata-mata ibadah kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh sahabatnya, beliau mengatakan terlebih dahulu bahwa seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Padahal Rasul itu adalah manusia terbaik dari sisi keibadah, orang paling dekat di antara manusia-manusia yang lain. Tetapi kata Rasul, begitu juga aku. Illa an ghamarani Allahu bi rahmatih.
Aku mendapatkan ini semata-mata karena Allah hadirkan, Allah limpahkan rahmatnya untukku. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan nikmat surga, nikmat di akhirat itu karena rahmat Allah bukan karena amalannya, apalagi kita. Gitu ya Bapak Ibu. Maka senantiasa kita bermohon kepada Allah, Allah marhamna, Allah rahmatilah kami. Itu. Allah maghfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Dan begitu banyak doa-doa. Bapak yang muliakan, hari ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bunda Ana, kita memasuki pertemuan kelima, ayat kelima pula dari surah Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Eh, Seperti biasa, kali ini ayat yang kita bahas pendek saja. Ini ayat yang berisi tentang doa. Nah, doanya siapa, untuk siapa, insya Allah nanti dalam uraian penjelasan akan kami sampaikan. Seperti biasa juga nanti kita akan membahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang indahnya berakhlak seperti itu. Dan kemudian nanti ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita. Terus juga nanti ada hikmah, ungkapan-ungkapan dari para ulama untuk kita. Lalu nanti di akhir seperti biasa kita akan mengulas tentang ikhtisar surah. Dan ternyata kita sudah sampai pada surah Al-Alaq. Berarti sudah semakin dekat surah yang kita bahas ini, ikhtisar ini, kepada akhir daripada rangkaian surah-surah di dalam Al-Quran. Baik, seperti biasa Bapak yang muliakan, kami memberikan kesempatan. Baca Kalau dulu Ustadz ya. oh iya, boleh. Silakan dengan Bunda Dwi, suratnya dibaca dan surat pertemuan kelima. Ya, Bu. Silakan. Bunda Dwi ya. Hmm. Mungkin Ya, Bunda Dwi, ya, ya, mikrofonnya. Oh, sudah. oh udah. Oh ya Bun, udah. Monggo Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taj'alna fitnatal lilladzina kafaru wa'fir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Hmm, Taqawwahul aziz. Artinya Bun, silakan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Alhamdulillah. Makasih Bunda Dwi atas tilawahnya. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmah Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Al-Qur'an yang telah beliau sampaikan Amin. tadi. Sebelum kita lanjut pada apa tafsir, seperti biasa kami mempersilakan, adakah di antara Bapak Ibu yang ingin Sudah menampilkan mendengarkan hasil uraian kata-katanya? uraian kata-kata. Silakan. Pak Herman sudah? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. kelihatan. Ya, Alhamdulillah. Ya, Hmm. Sudah Bapak. Kita lihat. kelihatan Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini tulisannya. Uraiannya Pak, monggo. Nah, ini uraiannya ada, ada Hmm. 21 kata. Boleh. Berapa?
21 ya. Ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. 21. Siapa lagi yang Makasih. sudah? Silakan. Bu Dwi sudah? Ya, alhamdulillah. Udah, Alhamdulillah. monggo Bunda Dwi. Hmm, Iya, ini Ustaz. menebalkannya sudah. Sekarang urayanya Bun. 21 juga. 21 juga sama kayaknya Nama ya. 21. Hmm, hmm. Lanjut siapa lagi? Silakan. Monggo. Satu lagi. Bunda Bunga sudah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Monggo kalau udah Cuma menyelesaikan. belum dihitung Pak Ustadz. Oh beli itu, monggo nggak apa-apa. Nanti sambil jalan. Sudah. Ini menebalkannya, alhamdulillah sudah. Halo. Belum selesai. Baik, udah Ini lama belum banyak dihitung Pak juga Ustadz. kok. Nanti dihitung Bun ya. Iya, iya. Siapa Selanjutnya lagi? siapa nih? Iya, Pak Ustadz. Bu Ripa sudah selesai? Boleh, kalau udah selesai. Bu Bunda Kuria, mana Bun biasanya? Mbak Kuria sudah, Mbak. Bu Eli barangkali sudah. Iya, Bunda, boleh Bunda Eli. Hmm. Sudah di tempat Kak Bunda Eli. Oh iya, coba Bu Ripa mana sini? Mau lihat digedein mana ruangan ini? Eh, udah orang yang udah ikut dari awal, wah ini mah udah lancar bener. Udah Eh, pakai. baik, sudah ya? Oke kalau sudah. Sudah, Kita Ustaz. udah sama-sama ya. Tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Bunda Dwi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Bapak Ibu muliakan, pada ayat ini ada dua doa dan ada satu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kalau melihat redaksinya, ya. Pertama, ada doa permohonan, ada doa perlindungan. Nah, dua-dua itu ada perlindungan dan permohonan. Yang perlindungan, mohon maaf. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Wahai Tuhan kami, ini doa yang disampaikan, dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Dan Nabi Ibrahim, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Karena pada ayat sebelumnya bagaimana orang-orang kafir itu berusaha terus merongrong, menyusahkan, merintangi, menghalangi dakwah daripada Nabiullah Ibrahim. Maka mereka ketika mereka diajak tidak mau, begitu didakwai tidak mau, maka paling tidak kata doanya Nabi Ibrahim, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Wahai orang-orang, wahai Tuhan kami, jangan jadikan kehadiran orang-orang kafir itu, ya, itu mendatangkan fitnah bagi kami. Ya. Atau dengan bahasa yang lain, jangan engkau jadikan kami ini sebagai sasaran fitnah, makar, kejahatan mereka. Mereka sudah didakwahi, mereka sudah diajak, mereka sudah diingatkan, tetapi nggak mau. Paling tidak, jangan sampai itu kejahatan mereka itu menimpa kami. Jangan sampai kami ini jadikan sasaran kejahatan mereka, kedengkian mereka, fitnah mereka. Itu. Boleh dijadikan doa nih Bapak Ibu. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Itu perlindungannya, ya. Lalu kemudian doanya mana? Waghfir lana Rabbana. Ampuni kami ya Tuhan kami. Gitu ya. Boleh jadi karena boleh jadi Bapak Ibu muliakan eh sikap orang-orang kepada kita, sikap jahatnya orang-orang kepada kita, orang lain kepada kita boleh jadi disebabkan karena apa nih? Kedurhakaan kita kepada Allah.
boleh jadi disebabkan karena jauhnya kita kepada Allah. Maka Allah menggunakan, boleh saja mengizinkan paling tidak, Allah membiarkan dengan kata lain, apa itu? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang membenci kita, meluapkan, menyampaikan, mengarahkan kebenciannya kepada kita. Maka Rabbana gfir lana atau waghfir lana Rabbana. Ya Tuhan kami, ampunilah kami. Selalu kalau Nabi saja selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagilah kita. Begitu. Yang tentu saja dibanding para nabi, tentu saja kita ini bukanlah termasuk orang-orang yang terjaga dari keliru, dari dosa, dari salah, dari khilaf, dari apapun kekeliruan. Maka minta ampun kepada Allah. Waghfir lana Rabbana. Setelah doa yang kedua ini, doa pertama minta perlindungan, doa kedua itu minta ampunan, dan yang ketiga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu boleh nih kita gunakan ini sebagai doa kita tuh setelah salat. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Baik, saya kira ini dari sisi ayatnya ya. Sekarang kita uraiannya. Kalau saya eh, sedikit ya, mungkin karena ada yang ketinggalan ini ya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana. Ya, waghfir lana Rabbana. Oh, kurang Robbananya Ya, pantes benar. ini. Iya, Robbananya kurang. Waghfir lana Rabbana. Rabbana. Tuh. Innaka antal azizul hakim. Ini 19 kan Bapak Ibu ya? Tuh. Berarti 20, 21 jumlahnya Bapak Ibu. 21. Sementara begitu nanti kita lihat kalau ada yang kurang ya, kita tambahkan. Rabbana. Ini artinya wahai Tuhan. Wahai Tuhan. Bentar ini supaya ya, wahai Tuhan. Jenisnya ini isim tapi munada. Urainya munada. Ya. Atau mufrad boleh. Munada itu apa Bapak Ibu? Munada itu berarti yang dipanggil, yang diseru. Kan tidak ada apa ada tidak ada ya-nya kan gitu ya Bapak ya. Kan tidak ada huruf ya-nya yang menunjukkan bahwa dia diseru. Betul. Nah, petunjuknya kalau dia diseru itu bunyinya robba. Kalau robbu itu Tuhan, kalau robba wahai Tuhan. Itu ya. Robba. Robbana asalnya ada ya Robbana. Gitu tuh. Ya, ya Robbana, wahai Tuhan kami. Nanya kami. Ini adalah isim dan isimnya adalah isim dhamir. La taj'alna, janganlah. Ini huruf. Huruf. Hurufnya huruf nahi. Nahi ya. Bukan nafi tapi nahi. Taj'al, jadikan. Ya, ini fi'il. Fi'ilnya mudhari. Na, kami. Isim. Ini fil amar Ustaz.
Oh iya, bukan. Fi'il mudhari itu fi'il amr. Fi'il amr itu kalau nggak ada la-nya. Oh ya bisa. Kalau ada la, maka semua fi'il itu yang ada lam nahinya itu fi'ilnya fi'il mudhari. Gitu. Itu ya. Oke. Ah, Syukran. betul, baik. Jadi la taj'alna taj'al fil mudhari. Fitnatan, fitnah, cobaan. Hmm, Fitnah. Isim muannas. Lilladzina kafaru bagi. Linya tuh bagi. Huruf huruf. Alladzina orang-orang yang. Ya. Huruf apa nih? Ini isim apa nih Bapak Ibu? Isim mausul. Mausul. Kafaru kafir atau ingkar. Ini isim atau fi'il? Fi'il. Benar. Fi'il apa nih Pak Irman? Fi'il madi. Fi'il madhi, betul. Nah, di sini pakai wawu, pakai alif ya wawunya harusnya ya. Ini mereka artinya. Mereka. Ini isim, domir. Lamir. Waghfir lana, wa dan huruf apa ini? Huruf jar. Atof. Huruf atop. Iya, huruf atof. Eh, Ighfir, ampunilah. Ini fi'il, fi'il apa? Amr. Baru ini dia amal. Lana, bagi. Huruf jar. Nah, nah, kami. Apa nih? Masukkan sini. Isim ya. Isim apa? Domir. Rabbana. Kayak tadi tuh Bapak Ibu sama tuh. Wahai Tuhan. Ini isim. Munada. Munada itu yang diseru. Nah kami. Isim. Domir. Muttasil. Inna ka antal azizul hakim. Inna sesungguhnya. Ini hurufnya namanya huruf taukid. Asal. Ka, engkau. Ka itu isim ya. Isim apa nih? Lamir. Isim dom. Dom. Muttasil. Iya. Domir apa namanya? Domir. Domir mutasil ya. Anta, engkaulah. Engkau juga sih. Cuma ini penegasan jadi engkau lah. Isim. Domir apa ini Bapak Ibu? Munfasil. 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 Al-Aziz yang maha perkasa. Isim, sif. Sifat. Al-Hakim yang maha bijaksana. Sif.
Tuh, 21 jadi benar tuh, Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya di sini, mungkin dari sisi kata-katanya, atau dari sisi pesan-pesan ayatnya, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, maaf Monggo. Ustaz, tanya, Iya. Gimana, Pak Irman? tanya, ya, Silakan. itu sering sering mendengar kata fitnah. Iya, Nah, misalnya di akhir tahiyat itu kan ada doa itu fitnatul mahya wal mamat. Nah, mm-mm. apa makna fitnah di situ, Ustaz? Baik. Terima kasih, Pak Irman. Bapak Ibu ada yang tahu apa itu mana fitnah? Jadi Bapak Ibu, fitnah itu bahasa Arab terambil dari kata-kata fatana. Ya, Pak. Fatana. Jadi fatana itu hmm, artinya secara bahasa artinya membakar. Membakar. Arti fatana itu membakar. Nah, nah kemudian terkait dengan itu, emas, saya sering mencontohkan ya. Kalau ibu-ibu punya emas, emasnya sudah mulai kuning, emasnya sudah mulai apa namanya tidak ngicin celong itu, maka supaya cemerlang, supaya eh, apa namanya kuning kembali, terang kembali, maka eh, di fit, dilakukan faten. Faten itu dibakar, terus disikat, kemudian di air keras. Nah, setelah itu barulah emas yang tadi kusam tadi kinclong lagi. Ya, lalu emas itu tadi jadinya apa namanya jadi mulus kembali. Nah, terkait dengan itu, Bapak Muliakan, maka fitnah itu secara bahasa tadi membakar bisa artinya menguji, mencoba, dan itu bisa artinya membuat derita, itu fitnah. Maka orang ketika mendapat fitnah, fitnah itu boleh jadi memang dari sisi husnuzonnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan dia itu apa tuh? Menjadikan dia itu menjadi murni ya imannya. Jadi murni keyakinan kemantapannya. Maka orang kalau Bapak Ibu yang belakang ada yang mengatakan eh, banyak orang sukses, banyak orang berhasil, banyak orang bisa melewati ketika diuji dengan sakit. Dia menyadari, dia kemudian berpasrah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dia ingat terus kepada Allah gara-gara sakitnya. Tapi sebaliknya terkadang ada orang yang diuji, ya, diuji dengan kebaikan, diuji dengan kesehatan, diuji dengan kemampuan, diuji dengan kekayaan, dia lupa kepada Allah. Gitu. Maka eh, seringkali musibah yang datang itu yang menjadi secara umum disebut fitnah tadi menjadikan orang naik derajat. Ada fitnah. Nah, fitnah tidak selalu konteksnya buruk, meskipun orang menyadari, menilai bahwa fitnah itu buruk bagi dia. Tapi dalam pandangan agama, boleh jadi fitnah itu baik. Bahkan Allah SWT menyebut di dalam surah, di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apa itu artinya? Sungguh kami telah timpakan fitnah kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar kami mengetahui siapa orang-orang yang benar dalam imannya dan siapa yang dusta dalam iman. Itu boleh jadi dalam pandangan
gitu. Orang si A itu baik, tapi bagi si B itu buruk. Tergantung menyikapinya. Gitu ya. Jadi fitnah sesuatu mesti sesuatu itu menyakitkan, karena membuat dia tersisi lain dari sisi lain itu cara Allah untuk mengetahui kemurnian iman seseorang. Apakah ketika dia ditimpa kesulitan, kesengsaraan itu akan lebih dekat akan lebih dekat kepada Allah dengan mengadu, merintih, beribadah, ataukah tidak? Nah, gitu. Maka tadi saya katakan banyak orang ketika diuji, difitnah itu diuji kan, difitnah dengan sakit, dengan apa namanya kesulitan, kesengsaraan, dia mendekat, merapat kepada Allah SWT sehingga dia naik derajatnya. Tapi ketika diuji dengan yang lainnya, ya lupa kepada gitu. Kira-kira gitu ya. Ya, jadi cuma fitnah kalau kita itu ya dia fitnah saya itu berarti membuat berita bohong kalau itu berita dusta itu hoax. Tapi sebenarnya fitnah itu secara kebahasaan bukan itu saja, tapi fitnah itu luas. Termasuk nanti min fitnatil masihid dajjal. Jadi Dajjal tadi mengajak orang kan gitu, menawarkan kepada orang kebaikan kalau dia ngikut dia, keselamatan. Nah, padahal itu fitnah. Padahal itu sesungguhnya ujian. Jadi fitnah juga bisa dipahami sebagai ujian. Itu. Saya kira itu ya, Pak Herman dan Bapak Ibu yang lain. Baik, lanjutkan. Oh, oh salah. Mana yang mana? Yang tadi surat apa ya tadi ya Pak? Surat Al-Mumtahanah, Ustaz. Yang kelima, Ustaz. Mumtahana. Ini ya. Sekarang hadis ya, Ustaz ya. Nah, ini hadis. Oke, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Darda, an Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ma syai'un afqal fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan. Wa inna Allah la yubghidul fahish al-badhi. Ya, Bisa. hadisnya, ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, ternyata yang memberati timbangan kita nanti di akhirat itu, kalau melihat hadis ini nih, ternyata itu adalah akhlak. Ini nih, masyai'un, ya, tidak ada sesuatu afqal lebih berat fi mizanil mu'min pada timbangannya seorang mukmin. Mizan timbangan. Kapan yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti min khuluqin hasan daripada akhlak yang baik. Nah, hadis ini harus dipahami apa itu? Pentingnya menunjukkan akhlak yang baik kepada akhlak itu kan ada 3 ya. Akhlak kepada Allah dalam bentuk ketaatan, akhlak kepada orang lain dalam bentuk sikap baik, dan akhlak kepada diri sendiri, menjaga diri sendiri. Nah, akhlak itu ada 3. Akhlak kepada Allah, ya, ini disebut sebagai hablum minallah. Terus ada hablum minan nas, ada hablum minal ma'al ghair, ya, ma'al nafsihi dan ma'al ghair. Jadi banyak hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa orang-orang yang apa namanya imannya sempurna itu diuji atau diukur dari apa? Dari sikap dia kepada tetangga, pada sikap dia kepada saudaranya yang lain. Kan gitu tuh. Misalkan hadisnya la yu'minu ahadukum hatta yukrim hatta yuhibba li ghairihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang itu beriman
sampai dia itu mencintai saudaranya, ya, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai diri sendiri. Itu contoh hadis yang menunjukkan apa? Kesempurnaan iman seseorang terletak kepada kecintaannya kepada orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Gitu. Terus hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta nah, berbuat baik kepada tetangga bagian daripada akhlak, dan perbuatan baiknya kepada tetangga tadi itu menunjukkan kesempurnaan iman. Bapak Ibu muliakan, ada orang yang beribadah dengan amalan-amalan baiknya di dunia seperti itu, lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak, ternyata amal baiknya habis, amal sholatnya habis, amal puasanya habis, amal kebaikan-kebaikannya habis. Habis untuk apa? Habis untuk membayar keburukan daripada ucapan dan perbuatan kepada orang lain, termasuk kepada tetangga. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepada sahabat, manil muflis? Atadruna manil muflis? Sahabat bertanya, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Pada sahabat Rasulullah nanya. Maka sahabat mengatakan, al-muflisu minna man la dirhamalah. Kata sahabat begitu menjawab, orang yang apa bangkrut itu, yang bokek itu, yang muflis itu, yang adalah orang yang tidak punya harta di antara kita ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan itu. Al-muflis itu orang yang bangkrut itu bukan itu. Itu mah muflis di dunia, gitu ya. Tapi muflis yang dimaksud Rasulullah adalah siapa orang yang nanti di akhirat datang menghadap Allah dengan amal sholatnya, dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala sedekahnya, dan pahala-pahala yang lainnya. Tapi kemudian waktu di dunia qad syatama hada wa qad syatama hada. Tapi waktu di dunia dia eh, dia menyakiti saudaranya, ya menghardik tetangganya, mengejek kawannya, terus melakukan begitu tuh. Maka orang-orang yang diejek di dunia tadi, yang belum dimintai permaafannya waktu di dunia tadi tuh, nanti di akhirat orang-orang itu akan meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa oleh Allah? Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan baiknya, amalan sholatnya diberikan kepada orang yang menuntut. Begitu banyaknya orang yang menuntut, sehingga amalan sholatnya habis. Diberikan kepada yang menuntut keadilan. Begitu amalan sholatnya habis, masih juga ada yang datang. Banyak yang masih datang. Dulu dia memfitnah saya, dulu dia menipu saya. Maka kemudian Allah ambil dari pahala puasanya. Pahala puasanya habis diambil orang. Datang juga masih orang-orang yang lain. Menuntut balas, menuntut keadilan. Akhirnya Allah ambil dari pahala sedekah. Dan semua akhirnya habis pahala kebaikannya. Ternyata masih ada orang yang menuntut keadilan kepada dia. Akhirnya pahala-pahalanya sudah habis dari orang itu. Akhirnya karena tidak ada pahala yang akan diberikan kepada orang yang menuntut, gentian dosanya si penuntut itu ditimpakan setimpal dengan perbuatannya di dunia dulu. Itulah yang dimaksud dengan orang yang bangkrut. Model apa seperti ini Bapak Ibu? Bisa kita nauzubillah, bisa saja manusia biasa. Tapi ini
Akan jelas yang seperti ini kalau seorang pemimpin yang rakyatnya banyak, dulu waktu dia memimpin, menipu rakyatnya, waktu dia memimpin, menzalimi rakyatnya, nanti di akhirat, rakyatnya akan menuntut balas keadilan kepada dia. Sehingga habis semua. Habis semua. Harta udah nggak ada lagi kemanfaatannya saat itu. Pahala-pahala sholatnya habis diambil oleh manusia. Inilah contoh kalau orang-orang yang diberi amanah dulu di dunia, dia khianat, entah pemimpin kelembagaan, pemimpin perusahaan, entah pemimpin masyarakat, pemimpin wilayah, pemimpin negara. Suatu saat kalau dia tidak bisa berbuat adil di dunia dan rakyatnya meminta balas nanti di akhirat, boleh jadi itu yang disebut orang yang muflis, orang yang bangkrut nanti, habis amalan apanya. Nah, di ayat ini, di hadis ini, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min. Tidak ada yang lebih berat daripada timbangnya seorang mukmin pada hari kiamat nanti, min khuluqin hasan, daripada akhlak yang baik. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu melihat kita semuanya, saya menasihati diri saya sendiri dan kita semuanya, pentingnya untuk berbekal kebaikan dengan berakhlak baik kepada orang lain. Wa innallaha yubghidul fahish al-badhi, dan Allah amatlah murka terhadap orang-orang yang keji lagi jahat, ya, keji lagi jahat. Allah murka kepada al-fahish al-badhi, yang keji dan jahat, yang tidak punya rasa kasihan kepada orang lain, ya, kepada korbannya. Nah, ini dia. Nah, hadisnya seperti itu Bapak Ibu. Saya kira ini sekali lagi hadis ini berbicara tentang akhlak. Pentingnya menjaga akhlak. Nah, dalam satu ungkapan penyair mengatakan itu, barang berharga pada diri seseorang itu, ya, hari yang melebihi mahalnya harta pada diri seseorang itu adalah akhlak. Tidak ada yang lebih mahal harganya pada diri seseorang selain daripada akhlaknya. Itu pesannya. Baik. Kita lanjut Bapak yang belajar kepada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia doanya, mirip sepadan dengan pesan tadi yang terkait dengan akhlak, ya. Doanya nih Bapak Ibu nih. Allahumma Rabbas samawati sab'a wa Rabbal arshil azim, kun li jaran min fulan bin fulan wa ahzabihi min khalaiqik ayyafruta alayya ahadum minhum aw ayyadgha azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha illa anta. Jadi ini doa ini Bapak Ibu nih. Allahumma rabbas samawati sab'a, itu, wa rabbal arshil azim, kun li jaran min fulan bin fulan wa ahzabihi min khalaik ayyafruta alayya ahadun minhum aw yadgha azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha illa anta. Ini kita minta perlindungan kepada Allah dari jahatnya tetangga. Ya, ini artinya ini. Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan arsy yang agung, jadilah pendampingku dari Fulan bin Fulan dan kelompoknya. Ini kalau kita bisa sebut nih, Bapak Ibu, ada orang yang kuat, ada orang yang sangat berpengaruh, ya. Kita minta kepada Allah agar orang itu menjadi penolong kita, agar orang itu membela kita, agar orang itu memberi perhatian kepada kita. Dia punya kekuasaan, itu kita minta agar dia dengan kekuasaannya membela kita.
Jadilah pendampingku dari fulan bin fulan, disebut namanya. Siapa namanya? Nama orang yang kita harapkan kepada Allah agar ia menjadi pelindung kita, penolong kita, ya gitu ya, membackup kita dan kelompoknya dari makhlukmu, agar tidak ada seorang pun dari mereka berlaku sewenang-wenang terhadapku atau melampaui batas. Pembelaanmu amatlah besar, pujian terhadapmu amatlah agung, dan tidak Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Doa ini, Bapak Ibu, bisa juga nih dijadikan sebagai doa untuk meluluhkan hati seseorang yang keras, yang kasar kepada kita. Ya, dia orang ini pimpinan kita gitu, wah itu dia keras, kasar, apa namanya, bisa semena-mena kepada kita, sewenang-wenang. Maka boleh tuh. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma rabbas samawati saba' wa rabbal arsyil azim. Tuhan, pemilik langit yang 7 dan pemilik arsy yang agung. Kunli, jadikanlah untukku jaron, ya, pendamping, teman, penolong, apa namanya itu, pelindung. Disebut namanya min fulan bin fulan. Siapa? Orang yang eh, punya pengaruh besar yang bisa membahayakan kita, supaya dia hatinya luluh kepada kita nih. Itu tuh. Kun li jaron min fulan bin fulan wa ahzabihi, dan juga kelompoknya. Mungkin orang itu punya punya geng, punya kelompok, punya apa namanya itu, pasukan atau punya semacamnya. Min khalaika, min khalaikika, dari makhluk-makhlukmu. Ayafruto alayya, agar dia jangan berbuat sewenang-wenang kepadaku. Kita minta sama Allah. Au ayat kok, atau dia berbuat melampaui batas dalam kezalimannya kepadaku. Azza jaruka, maha maha perkasa, ya, pelindunganmu. Wa jalla thanuka, dan maha agung pujianmu. Wala ilaha illa anta, tiada Tuhan selain doanya, Bapak Ibu. Dipakai ya, catat untuk sebagai perisai mintanya kepada menundukkan hati orang itu untuk kita. Baik, sampai sini sebelum kita urai pada apa, ikhtisar surah. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita masuki sekarang hikmah. Hikmah ini bukan hadis ya Bapak Ibu. Hikmah ini ucapan ulama aja nih, ucapan orang. Tapi dianggap baik nih, boleh untuk kita pertimbangkan atau kita perhatikan kapannya nih ya. Wa'ashir bima'rufin wasamih man i'tada wadafi' walakin billati hi ahsan. Nah, gitu. Apa artinya tuh? Wa'ashir bima'ruf. Pergaulilah secara baik atau bergaulah secara baik. Wasamih man i'tada. Bersikap toleranlah kepada orang yang memusuhi. Gitu ya. Artinya toleran dimaksud jangan emosional terhadap musuh kita itu. Ya, boleh lembutlah sedikit kepada musuh kita. Boleh jadi karena kelembutan kita akan meluluhkan dia. Ya, tidak selalu kekerasan dibalas dengan kekerasan. Dakwah Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun di kota Mekah, diintimidasi, bahkan sahabat-sahabat itu disiksa, ada yang wafat syahid. Ya. Rasul SAW dilempari kotoran, dirintangi dan sebagainya. Apa itu perintah Allah kepada Nabi? Agar Nabi tetap berbuat baik, tidak boleh membalas. Ya, gitu ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah
idfa billati hiya ahsan. Nah, itu bunyi hadisnya mirip dengan doa ini nih. Gitu ya. Ya. Jadi eh, bergaulilah secara baik dan bersikaplah toleran. Nabi SAW 13 tahun menghadapi orang-orang Quraisy. Nabi SAW tidak membalas mereka. Nabi tidak tidak membalas kejahatan atau kezaliman mereka. Karena dipinta oleh Allah apa tadi? Idfa billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik. Gitu tuh. Nah, ini juga gitu. Wa'ashir bima'ruf. Pergaulilah secara baik. Wasamih man i'tada. Bertoleranlah kepada orang yang memusuhimu. Wadafi' walakin billati hiya ahsan. Lawanlah mereka billati hiya ahsan dengan cara yang lebih atau cara yang paling baik. Inilah Bapak yang muliakan bagaimana akhlak itu ya nasihat para ulama. Bahkan tadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga apa? Mengingatkan kepada nabinya untuk apa itu? Untuk eh, berbuat atau membalas perbuatan buruk orang itu dengan kebaikan. Itu ya. Boleh nggak kalau kita balas dengan keburukan yang sama? Boleh, tapi itu namanya adil. Ya, namanya adil. Tapi kalau Ya. eh, dengan cara kita lembut, barangkali dia bisa tunduk, nah itu tentu lebih baik. Betapa banyak orang-orang di masa Nabi SAW yang justru dengan kelembutan Nabi, mereka justru menjadi mengikuti Nabi SAW, jadi mukmin, menjadi Muslim, tidak selalu dengan kekerasan. Meskipun di dalam sejarah ada juga Nabi melakukan melawan dengan peperangan, ya, peperangan kepada orang-orang yang eh, akan menyerangnya, kepada orang-orang yang berusaha untuk mengganggunya. Nah, seperti itu. Jadi ada kalanya dengan dibalas dengan kebaikan, ada kalanya juga Rasulullah SAW membela diri dengan eh, berperang, dengan tetap mengadakan peperangan. Sekarang surah Al-Alaq. Apa yang muliakan? Surah Al-Alaq ini namanya artinya nih segumpal darah. Al-Alaq itu segumpal darah. Kata Iqra yang ayat pertama itu perintah membaca lingkungan alam semesta pada sebenarnya sih ya. Jadi Iqra itu luas. Bisa saja membaca teks itu Iqra, baca teks ayat, bisa juga perintah membaca itu membaca lingkungan alam semesta untuk menemukan siapa sebenarnya Tuhan tersurat dalam surat Al-Alaq tadi. Jadi luas, tidak selalu Iqra itu teks yang ada dibaca, tapi juga lihat situasi, lihat keadaan sekitar. Itu juga Iqra. Dalam Iqra dalam artian luas. Nama lain surat ini dinamai Al-Alaq karena Allah SWT menyebutkan pada ayat ini, kedua surat ini diciptakan dari kata-kata Al-Alaq, sumber darah. Ya. Tapi juga ada orang yang menyebutnya sebagai surah yaitu Iqra bismi rabbik. Nama suratnya Iqra bismi rabbik. Jadi bisa saja gitu nyebutnya. Surat kadang-kadang kita nyebutnya surat Iqra gitu ya. Iya kadang-kadang juga begitu. Ada juga yang membenarkan itu surat Iqra. Ya, tapi yang lengkap ada juga namanya Iqra bismi rabbik. Nama suratnya Iqra bismi rabbik. Jadi bisa Al-Alaq, bisa Iqra, bisa Iqra bismi rabbik. Identitas suratnya Bapak Ibu. Surat Al-Alaq terdiri dari 19 surat. Mohon maaf, 19 ayat. 19 ayat. 72 kata, 288 huruf. Jadi 19 ayat, 72 kata, 288. Menurut Qari Syam, jumlah ayat Al-Alaq 18. Tergantung cara menghitungnya ya.
gitu. Jadi meskipun jumlahnya beda tidak menunjukkan bahwa eh, apa tidak menunjukkan bahwa ayatnya beda, cuma cara berhentinya saja beda. Sementara para qari Hijaz menghitungnya berjumlah 20 ayat. Berarti pada titik mana yang dianggap berhenti sebagai ayat, dia tidak. Atau bagi yang lain itu bukan ayat, tapi dia sebagai ayat. Sehingga jumlahnya bisa berbeda. Sekali lagi, jumlah perbedaan itu tidak menunjukkan isinya beda, tapi cara menentukan ayatnya saja yang berbeda. Gitu. Nah, tapi disebut sini, namun pendapat yang paling masyhur jumlahnya ada 19 yang disepakati ulama. Gitu ya. Oke, tema suratnya. Jadi tema suratnya ini surat ini menyeru kepada Rasulullah SAW untuk membaca wahyu dan menjelaskan bahwa Allah SWT mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Juga menyinggung bahwa tatkala manusia merasa tidak memerlukan dan serba berkecukupan, amaman istaghna, ia bersikap melampaui batas. Ya. Surah ini memberikan deskripsi penjelasan tentang orang-orang yang menjadi pengingkar pada masa lalu, yang menghalangi hamba-hamba Tuhan untuk ibadah. Maksudnya Nabi SAW dan sahabat. Padahal mereka tidak tahu bahwa sejatinya mereka membinasakan diri mereka sendiri yang menghalang-halangi tadi. Siapa yang dimaksud menghalangi? Maka di dalam apa namanya kata surah Al-Alaq itu ada kata insan ya. Insan. Siapa yang dimaksud al-insan itu? Kan gitu ya. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, Wahbah Tafsir Al-Munir ya, Syekh Wahbah Zuhaili, mayoritas mufassir menyatakan yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah Abu Jahal dan orang-orang yang sepadan dengan itulah di masanya menentang Nabi. Kemudian Allah memberikan peringatan dengan balasannya di akhirat. Allah berfirman, Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Dan sesungguhnya pada Tuhanmu lah kamu akan kembali. Dialah zat yang akan menghisab atau menghitung ya, harta seluruh manusia. Dari mana harta dikumpulkan dan kemana dibelanjakan. Ya. Dan dalam kitab uh, Wahbah Az-Zuhaili, tafsir namanya tafsir Al-Munir. Jadi tafsir Al-Munir itu Bapak Ibu ada karya Wahbah Zuhaili dan ada karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi yang dimaksud Munir di sini adalah karya Syekh Wahbah Zuhaili. Gitu ya. Kalau ini orang Mesir. Mari kita lihat Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul datangnya surat Al-Alaq itu apa? Ketika mendekati usia 40 tahun, 40 tahun nih, Rasulullah sering melakukan uzlah, khalwat, atau tahannuts di Gua Hiro. Bapak Ibu kalau Gua Hiro itu di bukit apa namanya? Di Jabal apa tuh? Gua Hiro itu di Jabal Nur. Ya, Jabal Nur. Jadi kalau Bapak Ibu dari Mekah biasanya sekitar setengah jam itu sekarang ada namanya Museum Wahyu di bawahnya ya, ada Museum Wahyu. Kalau Bapak Ibu berkesempatan sekarang bisa naik tuh. Bisa naik ke puncaknya itu. Dan sekarang oleh pemerintah Saudi sudah dibuat apa namanya tangga yang sudah lebih aman, sudah lebih baik kan gitu ya. Kalau bagi yang pengen naik ke atas, cuma jaraknya lumayan tuh ke atas tuh Bapak Ibu. Bisa sampai 2 jam kalau naik ke atas itu, untuk naik ke puncaknya itu. Bapak Ibu yang mungkin berminat suatu saat kalau lagi umroh boleh tuh, ya boleh ya. Dari bawah. Nah, iya sarannya eh, kalau mau malam. Jeffrey Andrew itu nggak lulus ini ya, Sesko ya? Jadi kalau apa namanya malam
Itu kami dulu pernah mempraktekannya malam, berangkatnya Bapak Ibu jam 2 malam. Naik ke atas. Jadi setengah 4 sudah sampai di atas, nanti subuh di atas. Habis sholat subuh, itu sebelum matahari terang, pagi turun dari atas. Habis subuh itu ya. Jadi nyaman, nggak panas. Tapi kalau siang, wah panas terik. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berminat boleh tuh ke sana ya. Kalau gitu. Tapi siap-siap. Tunggu aja nanti pada saatnya informasinya dulu kan Bu Ana sama Bu Rifa waktu kita ke sana kan itu masih free ya. Dulu masih gratis. Iya, Sekarang bayar tuh Bu. sekarang udah berbayar. Iya, Bayar. sekarang bayar. Kemarin berbayar. Bayar bukan naik lagi di situ doang. Iya, Jadi museum kalau aja. naik itu gratis. Tapi tahu sendiri capeknya. Dan gitu. Nanti katanya ada kabel kar ada ke atas, ada kabel kar, tapi nggak tahu kapan ya. Ada gondol, ada eh, Oh, kereta gantung tuh ke sana tuh, kayak di Taif tuh, ya. Baik. Baik. Itu Rasulullah SAW pada menjelang usia 40 tahun, sekitar 2-3 bulanan, itu beliau selalu beruzlah ke sana. Ini Bapak Ibu ya kan, itu kalau kita naik pakai tangga yang sudah dibuat aja betapa itu jauh berat dan susahnya. Dulu nggak ada tangganya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iyalah itu ya beliau punya semangat untuk bertahanus ya untuk menyendiri. Ini masalahnya setiap berapa hari sekali istri beliau Siti Khadijah itu membawa makanan ke sana. Ke atas. Baik, subhanallah. Istrinya beliau nih apa namanya Siti Khadijah itu dalam sekian hari itu nah, membawa perbekalan ke sana itu. Dan itu tidak ada tangganya, tidak luar biasa. Jadi ini Rasulullah SAW betul-betul memang mendapatkan pendamping yang luar biasa ya, mendukung dakwahnya. Subhanallah, luar biasa. Jadi satu saat kenapa ke atas itu bukan sunnah juga sih kalau Bapak Ibu naik ke Gua Hiro itu Di bukan atas. sunnah juga. Cuma ada nilai historisnya apa tuh kalau kita apa namanya itu merenung ya. Ini seperti ini. Kalau dulu kami apa namanya berberapa berenam atau bertujuh orang naik tuh malam itu ya. Saya sama istri sengaja saya ajak ke atas tuh, masya Allah itu betul-betul apa namanya payah berat. Ini sudah ada tangganya, sudah ada tempat pegangannya, Udah pegangan. ada pegangannya. Gimana kalau nggak ada pegangannya? Gimana nggak ada tangganya? Keseimbangannya, Ustaz. Simbangan itu bisa orang naik mabuk gitu ya. Dah, itu kita merenung tuh. Betapa luar biasanya perjuangan Siti Khadijah untuk mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu nilai itunya. Jadi kalau sunnahnya sih nggak ada anjuran Nabi suruh ke sana nggak ada. Tapi semata-mata kita pingin merasakan betapa eh, apa namanya itu perjuangan dakwah Nabi itu. Ketika beliau akan diangkat sebagai Nabi dan Rasul, tuh beliau apa namanya melakukan tahalluts namanya. Kalau bahasa kita kan bersemedi, kalau bersemedi kayaknya takut ke apa namanya ke dewa-dewa ya. Ya, ada yang mengatakan 1 bulan, dan mengatakan 2-3 bulan. Merenungkan kondisi Mekah yang memusyrikan kejahilian. 6 bulan menjelang tahanus ketiga, beliau selalu bermimpi dengan mimpi yang benar, namanya ru'ya shadiqah. Serupa fajar subuh saking terangnya, saking jelasnya itu mimpi itu. Di tahun itu pula ketika usia Rasulullah memasuki usia 40, tampak tanda-tanda kenabian lainnya. Sebuah batu di batu mengucapkan salam kepada beliau. Jadi kalau beliau naik, batu itu mengucapkan salam sama Nabi. Assalamualaikum. Gitu ya. Subhanallah. Pada bulan Ramadan, saat beliau bertahanus untuk ketiga kalinya, datanglah malaikat Jibril. Seraya mengatakan, Iqra, bacalah. Rasulullah menjawab, ana biqari. Aku orang yang tidak pandai membaca. Aku nggak bisa baca. Lalu Jibril mendekap, ya, 2 kali sampai ketiga kali, gitu ya. 3 kalinya mendekap, lalu meminta untuk mengulanginya.
Malaikat Jibril mengulanginya hingga 3 kali dan Rasulullah juga mengulangi jawaban yang sama. Lalu Jibril pun menyampaikan wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ah, gitu. Asbabun nuzulnya itu ya. Itu ayat 1 sampai 5. Sekarang asbabun nuzul ayat ke-6. Sababun nuzul ayat ke-6 Syekh Nawawi Banten atau Nawawi, Syekh Nawawi yang wafat tahun 1316 Hijriah menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat 6 sampai akhir surat berkenaan dengan Abu Jahal. Kata beliau, Ruwiya anna Aba Jahlin qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ataz'um anna man istaghna tagha faj'al lana jibala Makkah fiddah wa zahab la'allana na'khudhu minha fanadgha fanada' dinana wa nattabi' dinaka. Fanazala alaihi Jibril alaihissalam faqala ya Muhammad in syi'ta ya fa'alna dhalik. Thumma in lam yu'minu fa'alna bihim ma fa'alna bi ashabil maidah. Fakaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an du'ai ibqa alaihim. Apa maknanya ini? Ya. Jadi gini. Suatu saat pada saat beliau sedang berdakwah, Abu Jahal mendatangi Nabi. Lalu sambil mengatakan begini Bapak Ibu. Ini dalam hadisnya ya. Atas uman istaghna tagha faj'alana jibal. Ya. Jadi apakah kamu pikir orang yang berkecukupan itu melampaui batas? Nah, itu kata apa namanya? Kata Abu Jahal. Faj'alana jibala Makkah fiddah. Hei Muhammad kata Abu Jahal. Jadikan jibala Makkah, gunung yang Mekah itu, gunung yang ada di Mekah itu fiddah sebagai eh, apa namanya? Fiddah itu silver. Apa itu ya? Ya, fiddah, wa zahab, emas. Ya, di gunung-gunung itu menjadi eh, silver dan emas gitu ya. Jadi kalau gunung-gunung itu dijadikan emas, la'allana na'khudhu minha fanadgha wa nada' dinana. Kalau kamu bisa penuhi doa kami, harapan kami, maka kami akan ngikuti agamamu, akan kami tinggalkan agamaku. Tuh. Jadi orang orientasinya harta ya. Dikata Abu Jahal, hai Muhammad, kalau engkau penuhi doa, kau jadikan gunung ini yang batu ini jadi emas, jadi berubah jadi emas, ya udah dah, saya nanti ikut agamamu. Nanti akan kami ambil apa namanya emasnya, kami merasa cukup untuk di dunia, udah kami akan ngikutin kamu aja. Itu tuh. Maka ketika itu terjadi kepada Nabi, permintaan itu, Jibril turun kepada Nabi. Faqala ya Muhammad in syi'ta fa'ala dzalik. Wahai Muhammad, kalau engkau mau, kalau engkau perkenankan permohonan Abu Jahal, kami akan lakukan, kata Jibril. Gunung itu kami ubah jadi emas. Terus kalau dia summa illam yu'minu fa'alna bihim ma fa'ala bi ashabil maidah. Tapi kalau dia tidak beriman setelah itu, kami juga akan perlakukan dia seperti ashabul maidah. Apa tuh? Dihancurkan. Gitu. Fakaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani du'a ibqa'an alaihim. Nah, akhirnya Rasulullah tahu nih, Rasulullah kalau orang ini dipenuhi, mereka akan mengambil emasnya dan pada akhirnya dia ingkar. Karena kalau ingkar berarti penduduk Mekah itu nanti itu akan diazab oleh Allah seperti penduduk apa namanya penduduk yang meminta dulu modelnya seperti itu terus gunung itu dibalikkan kepada mereka. Nah, karena Rasulullah SAW sayang kepada umatnya, jangan sampai umatnya itu ditimpa azab gara-gara mereka nanti ingkar, gitu ya. Setelah mereka meminta tadi perjanjian, kalau nanti gunungnya jadi emas, mereka akan beriman. Tapi syaratnya, gitu ya, kalau tidak beriman, kalau nanti setelah itu dia kufur, maka Allah akan timpakan azab yang besar. Rasulullah mengira bahwa itu akan terjadi kepada mereka. Kalau itu dikasih jadi emas, mereka nanti nerima dulu, terus nanti kufur lagi. Akhirnya diazab oleh Allah. Maka demi kelanggengan mereka, itu Rasulullah SAW tidak bermohon, tidak memenuhi permohonan Abu Jahal. Dan nanti pada akhirnya Bapak Ibu, anak-anaknya Abu Jahal, itu ya,
Ikrimah bin Abi Jahal itu kelak masuk Islam dan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membela dakwah Nabi. Gitu tuh. Abu Sufyan yang itu keras kepada Nabi, istrinya Hindunya keras kepada Nabi. Nanti pada akhirnya mereka akan membela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau Nabi penuhi apa permintaannya, lalu mereka diazab, lalu mereka jadi dihanguskan, ditimpa gunung dan mati semua, nanti nggak ada yang akan meneruskan. Sabab nuzul ayat 11. Ya. Ruya Muslim an Abi Hurairah taqala qala Abu Jahlin fi mala'in min tughatin Quraisy hal ya'firu Muhammad wajhahu baina adhurikum faqalu na'am qala wallata wal uzza la in ra'aituhu yaf'alu dhalika la ata'anna ala raqabatihi wa la a'firanna wajhahu biturab qala fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli liyata ala raqabatihi fanaqasa ala aqibihi wa huwa yattaqi biyadaihi faqala lahu malaka ya abal hakam faqala inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa huwa la wa haulan wa ajnihatin fa anzalallahu hadhil ayat. Oh, ini artinya ya. Yang Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata bahwa Abu Jahal bertanya kepada sekelompok orang yang melampaui batas di kalangan Quraisy. Apakah Muhammad pernah meletakkan wajahnya ke tanah, bersujud maksudnya? Iya, jawab Abu Jahal. Jawab mereka. Kemudian Abu Jahal mengatakan, demi Lata dan Uzza, jika aku melihatnya berbuat begitu, akan ku injak lehernya dan ku benamkan mukanya dalam tanah. Abu Hurairah melanjutkan pertanyaannya. Kemudian Abu Jahal mendatangi Nabi SAW sedang waktu itu Nabi sedang mengerjakan sholat, gitu ya, sedang sholat untuk menginjak lehernya. Ya, seperti janjinya tadi. Kemudian Abu Jahal kembali pada posisinya semula. Ia takut dengan sesuatu yang ada di hadapannya. Apa tuh yang di hadapannya, Bapak Ibu? Yang di hadapannya itu ketika itu ya, ketika dia mau mengangkat kakinya menginjak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kata Abu Jahal, sesungguhnya antara aku dan dia Muhammad terhalang parit dari api dan sesuatu yang menakutkan dan bersayap. Jadi ada yang mengatakan dalam riwayat lain itu ternyata begitu mengangkat kakinya dan tangannya itu menginjak Nabi, ternyata itu ada unta dengan muka yang sangat menyeramkan itu apa namanya, membuka mulutnya mau menerkam Abu Jahal. Akhirnya dia jadi takut nggak jadi. Nah, kalau di sini riwayatnya terhalang parit dari api yang sangat menakutkan. Asbab nuzul ayat 17. At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan dahulu Nabi SAW melaksanakan salat. Kemudian datanglah Abu Jahal berkata, bukankah aku telah melarangmu melakukan hal itu? Nabi kemudian membentaknya. Sehingga membuat Abu Jahal berkata, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang lebih banyak pengikut daripada aku. Maka Allah menurunkan ayat ini. Maka biarkanlah la nasfa'anna bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khotiyah. Falyad'una dia sanad'u zabaniyah. Biarkanlah dia Abu Jahal memanggil golongannya. Nadiyah. Golongan itu ya. Untuk menolong mereka. Wa sanad'u zabaniyah. Kalau kami kata Allah akan panggil malaikat Zabaniyah, malaikat neraka yang akan menarik Abu Jahal dan melemparnya ke dalam api neraka. Demikian inti daripada surah ikhtisar surah Al-Alaq, Bapak Ibu muliakan. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang merupakan surah pertama yang turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi tanda daripada kenabian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada saat usia beliau adalah menginjak usia ke 40 tahun. Kalau suratnya surah pertama 1-5 itu adalah yang pertama turun kepada Nabi. Kalau letaknya di Al-Quran adalah surah ke-96. Gitu Bapak Ibu ya. Demikian saya kira terkait dengan ikhtisar surah Al-Alaq. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu yang muliakan terkait dengan baik tentang ikhtisar surahnya, tentang hadis, kami silahkan. Ya Ustadz, mau nanya Ustadz. Iya Assalamualaikum Ustadz. silakan. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Kan di ayat 14 itu kan dikatakan alam ya'lam Allah bi annal ya Allah. Itu bisa nggak kita kembang itu muraqabah ya Ustadz? Betul. Jadi
Jadi muraqabah yang dimaksudkan pengawasan ya, pemantauan, pengawasan gitu ya. Eh, Allah kepada hambanya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah kau tahu bahwasanya Allah melihat? Jadi kita merasa diawasi, betul, merasa kita hadir dalam hati kita bahwa Allah mengawasi diri kita, melihat diri kita, gitu ya, memantau kita, sehingga kita eh, merasa harus hati-hati dalam bersikap, Dia harus hati-hati dalam berucap, karena Allah mengawasi kita. Ya, betul Bu. Jadi itu muraqabatullah atau ma'iyatullah, gitu ya, kebersamaan Allah, pengawasan Allah. Benar, benar. Alhamdulillah. Makasih. Amin, Makasih Sami. Ustaz. Tuh. Yang lain, Bapak Ibu, adakah yang ingin tanyakan? adakah yang lain silakan. Alhamdulillah Ustaz, mungkin sudah paham. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita tutup dengan doa, silakan Ustaz. Cukup ya? Ya. Baik. Ini melihatkan juga insyaallah ini nanti telah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu. Makasih, Mohon Ustaz. hati-hati. Assalamualaikum. Sampai jumpa minggu depan ya. Salam sehat, selamat beristirahat. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum. Hati-hati Pak Haji di jalan. Jemput anak-anak ini. Iya. Jazakumullah khairan. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum, izin live ya. Ya, mangga Bun. Iya. Kayaknya benar siapa itu Pak?